Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Maya Yusnita, SMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis, dan yang saya hormati kawan-kawanku semua yang tentunya berbahagia pada hari ini, walaupun kita masih dalam kondisi pandemi COVID. Jadi kawan-kawan, kami berasal dari kelompok 1 yang berjumlahkan 6 orang. Yang pertama itu ada Alfi Pradhanita Zahri, yang kedua ada Angga Prayoga, yang ketiga ada Belinda, yang keempat ada Mutia Andini, yang kelima ada Nur Lutfiana, dan yang keenam dengan diri saya sendiri Yanda Yahya. Kami melakukan penelitian di Warung Asik Balun Ijuk terkait dengan studi kelayakan bisnis, yang nantinya kami bagi menjadi beberapa pokok sub pembahasan. Yang pertama pendahuluan, yang kedua ada aspek hukum, yang ketiga ada aspek manajemen, yang keempat ada aspek pemasaran, yang kelima ada aspek teknik dan operasi, yang keenam ada aspek ekonomi dan sosial, dan yang ketujuh ada aspek keuangan. Untuk presentasi pertama bakal disampaikan oleh teman kami Nur Lutfiana, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan dan aspek hukum. Yang pertama, pendahuluan terdiri dari latar belakang dan gambaran umum potensi usaha. Yang pertama, latar belakang. Pertumbuhan kawasan pendidikan pada suatu daerah menuntut kebutuhan akan tempat makan untuk para mahasiswa dan masyarakat lainnya yang sedang menempuh pendidikan, terutama mereka yang berasal dari luar kota. Pertumbuhan kebutuhan ini menjadi daya tarik bagi siapapun yang memiliki modal finansial yang ingin membuka usaha tempat makan dengan sasaran mahasiswa, seperti usaha Warung Asik sudah berdiri dari tahun 2017. Yang kedua, gambaran umum potensi usaha. Dengan adanya warung makan di sekitar Universitas Bangka Belitung, memudahkan mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan wajib setiap manusia, yaitu makan. Di Warung Asik ini kelebihannya yaitu ketika ada mahasiswa yang ingin makan, walaupun itu di malam hari, pemilik atau pegawai tetap akan melayani walaupun 1 atau 2 orang. Yang kedua, aspek hukum. Yang pertama, legalitas usaha dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, badan hukum. Jenis badan usaha yang dijalankan adalah usaha perseorangan atau pribadi. Yang kedua, tanda daftar usaha atau perusahaan. Usaha Warung Asik ini memiliki izin usaha dari kantor camat Desa Balun Ijuk serta terdaftar sebagai pelaku usaha penjualan komoditas makanan. Kemudian yang ketiga, izin perusahaan atau usaha. Yang pertama, surat izin usaha perdagangan, yang kedua izin domisili, dan yang ketiga izin mendirikan bangunan. Kemudian yang keempat yaitu bukti diri. Untuk usaha Warung Asik ini mempunyai bukti diri identitas pemilik usaha yang dikeluarkan kecamatan yang berupa KTP atau kartu tanda kependudukan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya Belinda dan saya akan menjelaskan mengenai aspek manajemen dan aspek pemasaran di Warung Asik. Untuk aspek manajemen di Warung Asik ini terdiri dari bentuk organisasi dan sumber daya manusia. Bentuk organisasi dari Warung Asik ini adalah organisasi yang tidak formal atau kurang formal, sehingga Warung Asik ini menggunakan struktur organisasi yang sederhana. Lalu ada sumber daya manusia. Untuk sumber daya manusia, Warung Asik ini mempekerjakan 3 orang karyawan dengan tugas yang sama, yaitu untuk melayani pelanggan seperti mencatat pesanan pelanggan maupun menyajikan pesanan pelanggan serta memasak pesanan pelanggan. Lalu untuk aspek pemasaran ada segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, segmen pasar dari Warung Asik ini sendiri yaitu mahasiswa dan masyarakat di seluruh kalangan. Lalu target pasar dari Warung Asik ini sendiri mencakup segala usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, serta lansia yang mencari makanan yang sehat dan lezat. Selanjutnya adalah positioning. Untuk positioning sendiri,
warung asik ingin menanamkan image di benak konsumen serta masyarakat sebagai warung makan yang menghasilkan makanan yang sehat dan lezat, serta makanan yang bisa mencukupi kebutuhan gizi dan vitamin konsumen di segala kalangan usia dengan harga yang terjangkau. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan 4 poin penting dalam aspek pemasaran. Poin yang pertama yaitu adalah permintaan. Permintaan sendiri merupakan kemudahan akses untuk memperoleh produk yang ditawarkan. Sangat menentukan besarnya permintaan. Warung asik sendiri berlokasi di Desa Balmijuk yang merupakan salah satu lokasi strategis untuk membuka usaha, di mana lokasi tersebut dekat dengan Universitas Bangka Belitung serta berada di desa padat penduduk. Kemudian, poin yang kedua merupakan perkembangan permintaan. Pada awal terjadinya pandemi COVID-19, jumlah permintaan produk warung asik mengalami penurunan. Akan tetapi, kondisi ini sudah berangsur-angsur mulai membaik. Perkembangan permintaan sendiri terbagi menjadi 2 bidang. Yang pertama, perkembangan permintaan di masa sekarang. Warung asik sendiri ditekankan untuk meningkatkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Kemudian bidang kedua yaitu merupakan perkembangan permintaan di masa yang akan mendatang. Warung asik sendiri ingin menciptakan inovasi-inovasi terbaru, memberi pelayanan terbaik, serta menciptakan cita rasa yang berkualitas tinggi. Kemudian poin yang ketiga yaitu adalah penawaran. Terdapat beberapa faktor mempengaruhi penawaran dari produk warung asik, antara lain harga produk tersebut yang memiliki hubungan dengan harga input, biaya produksi, tujuan perusahaan, dan faktor khusus lainnya. Misalnya kemudahan akses dalam menjangkau produk warung asik tersebut. Kemudian poin keempat merupakan perkembangan penawaran. Perkembangan penawaran di warung asik saat ini dikatakan normal. Hal ini disebabkan karena harga jual produk yang termasuk dalam kategori cukup terjangkau, dikarenakan bahan baku sendiri dibeli dari petani langsung yang berada di desa Balmijuk itu sendiri. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek teknis atau operasi. Nah, di dalam aspek teknis atau operasi ini terbagi menjadi 2 rencana. Yang pertama adalah rencana pengembangan dan yang kedua adalah rencana pengoperasian usaha. Yang pertama adalah rencana pengembangan. Aspek teknis atau operasi ini sering juga kita dengar sebagai aspek produksi. Di dalam penentuan kualitas teknis atau operasi usaha ini berkaitan dengan hal-hal teknis atau operasi. Hal-hal yang harus diperhatikan itu terdiri dari evaluasi lokasi, sarana dan prasarana, tenaga kerja, dan yang terakhir adalah bahan baku. Yang pertama adalah evaluasi lokasi. Warung makan asik ini terletak di Jalan Raya Desa Balun Ijuk yang sangat dekat dengan kampus Universitas Bangka Belitung, sehingga banyak sekali para konsumen dari kalangan mahasiswa yang menyempatkan waktunya untuk makan di warung makan asik ini. Yang kedua adalah sarana dan prasarana. Sarana yang digunakan oleh narasumber adalah berupa peralatan masak, peralatan makan, meja, kursi, dan lain-lain. Sedangkan prasarananya adalah warung makan asik ini berdiri di atas tanah seluas lebih kurang 1.500 meter persegi. Yang ketiga adalah tenaga kerja. Narasumber mempekerjakan 3 orang tenaga kerja dengan hari libur yang dibebaskan kepada tenaga kerjanya itu. Dan yang terakhir adalah bahan baku yang digunakan. Nah, narasumber di sini menggunakan bahan baku utama seperti nasi dan lauk-lauk pauk. Lalu yang kedua adalah rencana pengoperasian usaha.
Rencana pengoperasian usaha ini meliputi dua hal. Yang pertama adalah proses operasi usaha dan kebutuhan bahan operasi. Yang pertama adalah proses operasi usaha. Di dalam proses operasi usaha terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah rencana produksi, penjualan, lalu rencana persediaan produk, penjadwalan tenaga kerja dan penggajian, lalu adalah pengawasan kualitas, dan yang terakhir adalah pengawasan biaya dan pemesanan. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan bahan operasi. Kebutuhan bahan operasi ini dikelola oleh narasumber atau pemiliknya. Baiklah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muti Andini. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan 2 poin. Yang pertama ada aspek ekonomi dan sosial, yang kedua ada aspek keuangan. Dampak adanya warung asik dalam aspek ekonomi, yang pertama yaitu dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga. Dengan mempekerjakan 3 tenaga kerja, dapat membantu perekonomian tenaga kerja tersebut. Tersedianya jumlah dan ragam produk makanan di masyarakat, sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan untuk produk makanan yang diinginkan. Banyaknya ragam produk pada akhirnya akan meningkatkan persaingan, sehingga para produsen berusaha untuk meningkatkan produk, harga kompetitif, dan lain-lain. Sehingga hal ini juga akan berpengaruh terhadap harga jual di pasaran. Selain itu, dengan adanya warung asyik ini sendiri dapat membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekaligus dapat mengurangi pengangguran. Kemudian yang kedua ada menggali, mengatur, dan menggunakan ekonomi sumber daya alam. Warung asyik ini sendiri dibuka di Desa Balun Ijuk dengan memperhatikan sumber daya alam yang dimilikinya, yaitu dengan menggunakan lahan sebesar 1.500 meter persegi untuk dibuatkan warung untuk menjalankan kegiatan usahanya. Kemudian dampak yang ketiga ada meningkatkan perekonomian pemerintah lokal. Dengan adanya warung asyik ini dapat menambah peluang dan kesempatan kerja bagi masyarakat. Selanjutnya ada aspek sosial. Dampak warung asyik ini sendiri dalam aspek sosial yaitu tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan, listrik, dan sarana lainnya. Kemudian bagi pemerintah dampak positif dari aspek sosial yaitu adanya perubahan demografi suatu wilayah, adanya perubahan budaya dan kesehatan masyarakat. Kemudian poin yang kedua ada aspek keuangan. Di sini terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama ada sumber-sumber dana, yang kedua ada komponen biaya, dan yang ketiga ada proyeksi keuangan. Sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membuka warung asyik ini sendiri berasal dari sumber dana pribadi yang sebesar 500 juta rupiah. Kemudian yang kedua ada komponen biaya. Komponen biaya ini sendiri terbagi menjadi beberapa macam biaya. Yang pertama ada biaya prainvestasi yang diperlukan sebesar 10 juta rupiah. Biaya prainvestasi ini sendiri biasanya digunakan dalam warung asyik ketika pemilik ingin membuat akta pendirian ataupun surat-surat berharga lainnya. Kemudian ada biaya pembelian aktiva. Biaya pembelian aktiva terbagi menjadi 2, yaitu biaya pembelian aktiva tetap dan biaya pembelian aktiva lancar. Biaya pembelian aktiva tetap seperti peralatan, mesin, dan lain-lain. Di sini biaya yang diperlukan sebesar 253 juta rupiah. Selain itu, ada biaya pembelian aktiva lancar. Di sini biaya pembelian aktiva lancar yang diperlukan sebesar 237 juta rupiah. Kemudian poin yang ketiga ada proyeksi keuangan.
Proyeksi keuangan ini dibutuhkan untuk mencatat apa saja pengeluaran dan pemasukan warung asyik sehingga pemilik ini sendiri dapat mengetahui dalam jangka waktu berapa lama modal tersebut akan terkembalikan. Kemudian untuk lebih detailnya lagi, proyeksi keuangan ini akan dijelaskan oleh teman saya atau oleh presentator berikutnya. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jadi tahap selanjutnya kita bakal mengetahui bagaimanakah perhitungan atau proyeksi keuangan di warung asyik. Jadi yang pertama itu kita bakal membahas proyeksi penjualan. Jadi penjualan yang diperoleh warung asyik selama kurun waktu 1 tahun itu mencapai angka 540 juta. Dengan perhitungan per harinya penjualan yang diperoleh warung asyik itu mencapai angka 1.500.000 dan per bulan mencapai angka 45 juta, sedangkan per tahunnya mencapai angka 540 juta untuk proyeksi penjualan di warung asyik. Kemudian kita yang masuk kedua, proyeksi biaya per tahun. Jadi berapakah biaya yang dikeluarkan warung asyik selama 1 tahun. Jadi biaya yang dikeluarkan itu mencapai angka 90 juta dengan perhitungan gaji karyawan 54 juta, biaya listrik 18 juta, biaya air 12 juta, biaya lain-lain 6 juta. Jadi jika ditotalkan semuanya mencapai angka 90 juta. Selanjutnya kita bakal mengetahui proyeksi laba rugi dari warung asyik. Untuk mendapatkan laba rugi tentunya kita bakal menemukan rumus hasil penjualan dikurang dengan jumlah biaya. Jadi 540 juta dikurang 90 juta itu sama dengan 450 juta. Jadi laba yang didapatkan warung asyik itu mencapai angka 450 juta. Selanjutnya yang keempat yaitu ada cash flow. Untuk mendapatkan cash flow kita bakal menemukan rumus investasi ditambah modal kerja. Investasi dari warung asyik itu menunjukkan angka 263 juta ditambah dengan modal kerjanya 237 juta. Jadi total sama dengan 500 juta. Nah, untuk payback periodnya diterima karena PP kurang dari umur investasi. PP-nya mencapai 1 tahun 8 bulan kurang dari 5 tahun. Jadi untuk payback periodnya diterima. Selanjutnya kita bakal menemukan net present value. Di net present value juga diterima karena net present value lebih besar dari 0 atau nilai positif sebesar 1.228.275.500 dan PI lebih besar dari 1. Nah, jadi untuk NPV juga diterima. Selanjutnya kita menuju ROI atau return on investment yang menandakan 1.728.275.500 dibagi dengan 500 juta menghasilkan angka 3,46. Ini menandakan ROI juga diterima seperti itu. Terima kasih. Baik kawan-kawan, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan berguna bagi kawan-kawan semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undur diri.